hukum mati. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh ayat inti kita pada hari Sabat ini yang terambil dari Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan apa yang terdapat di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Inilah nubuatan mengenai Yesus Kristus yang diberikan kepada semua manusia. Kita akan dapat mengerti betapa hebatnya ayat ini ketika kita bersama untuk mempelajari pelajaran kita pada hari Sabat ini. Baik, kita lihat kepada judul pekabaran kita. Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Aku tidak mendapati kesalahan apapun. Kita melihat bagaimana peristiwa ini dapat terjadi. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita akan melihat bagaimana pengadilan Pilatus. Pengadilan yang dipimpin oleh Pilatus. Kita dapat membaca di dalam Yohanes 18 di ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh ayat ini ya. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika hari itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke dalam gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak akan menyerahkannya kepadamu. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum orang-orang Yahudi, pemimpin Yahudi membawa Yesus ke hadapan Pilatus, mereka telah lebih dahulu menghadapkan Yesus di hadapan Kayafas. Siapa Kayafas? Kayafas adalah imam besar pada saat itu. Jadi orang Yahudi sudah membuat pengadilan lebih dahulu untuk membuat putusan apa yang akan terjadi kepada Kristus. Di dalam putusan mereka, yaitu Yesus harus dihukum mati. Yesus harus dihukum mati. Oleh karena mereka tidak dapat melaksanakan hukuman mati, maka mereka membawa ke pengadilan yang formil, ya, pengadilan yang legal yang diakui secara negara, yaitu pengadilan sipil, ya, di mana dipimpin oleh Pilatus. Jadi untuk menghukum seseorang, pengadilan agama tidak bisa melakukannya, tetapi harus dilakukan oleh pengadilan sipil. Kejadian ini dikatakan bahwa ada hal-hal yang kita lihat yang mereka bawa di pengadilan daripada Pilatus ini. Nah, saudara yang kekasih dalam Kristus, kita dapat melihat bagaimana orang-orang berdosa mengadili orang yang benar. Orang-orang berdosa mengadili orang yang benar. Apa yang mereka lakukan? Mari kita lihat. Orang-orang Yahudi mau menyerahkan Yesus ke pengadilan, tetapi mereka tidak mau masuk ke dalamnya. Ini hal yang ayat yang kita pelajari, yaitu tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-18. Saudara yang kekasih, mari kita lihat ketika orang-orang Yahudi
dengan tuduhannya tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang penjahat. Mari kita lihat bagaimana ayat firman Tuhan ini akan menolong kita. Yohanes 18 ayat 33 sampai ayat yang ke-38a. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau apakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang engkau telah perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini." Ayat selanjutnya dikatakan, maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Pilatus bertanya, "Apa sebabnya kamu membawa orang ini datang kepadaku?" Kemudian orang Yahudi katakan, pemimpin agama itu, "Kami tidak akan membawa dia kepadamu kalau orang ini tidak berbuat kesalahan, berbuat kejahatan." Pemimpin-pemimpin Yahudi ini membuat tuduhan bahwa Yesus adalah seorang penjahat. Nah, sekarang kita lihat ketika Pilatus seorang pemimpin, dia seorang penguasa yang didudukan pemerintahan Roma kepada. Dia adalah seorang kafir. Sekarang kita melihat bagaimana seorang kafir menginterogasi dengan pemimpin-pemimpin agama yang mengaku mereka adalah orang rohani di dalam memutuskan menilai seseorang. Kita melihat, saudaraku, ya, siapa yang lebih kompeten untuk memberikan penilaian terhadap seseorang. Apakah seorang yang menyebut dirinya sebagai pemimpin agama, seorang yang rohani, seorang yang dikenal sebagai orang yang disegani oleh karena dia adalah orang yang bersama dengan Tuhan, atau orang yang sama sekali tidak mengenal Tuhan, tetapi bagaimana mereka membuat keputusan. Sekarang kita lihat apa yang Pilatus temukan setelah dia menginterogasi Yesus secara langsung. Inilah kita lihat, saudara, penemuan Pilatus. Pilatus setelah dia menginterogasi Yesus, dia menemukan fakta, ya. Pilatus menemukan fakta yang sebenarnya, yang berbeda dengan apa yang dituduhkan kepadanya. Yang pertama, saudaraku, dari pertanyaan yang diajukan oleh Pilatus tadi terhadap Yesus, dia menemukan bahwa Yesus itu adalah seorang raja. Itu otentik, saudara. Dia menemukan bahwa Yesus itu seorang raja, dan kerajaannya tidak berasal dari dunia ini. Karena Yesus katakan, "Kalau kerajaanku dari dunia ini, maka hamba-hambaku akan segera melepaskan aku." Jadi Yesus berbicara kebenaran, berbeda dengan apa yang disampaikan pemimpin agama tadi. Dia katakan, "Kerajaanku adalah seorang raja, dan kerajaanku tidak berasal dari dunia ini." Yang ketiga adalah bahwa kerajaannya mengerjakan kebenaran dan menyaksikan kebenaran. Kerajaan Kristus tidak pernah mengajarkan yang tidak benar. Kerajaannya adalah kerajaan kebenaran, dan pengikutnya
adalah orang-orang benar. Luar biasa, saudara. Pilatus menemukan fakta tentang Yesus, kehidupannya, kerajaannya, pemerintahannya, kehidupannya, dan pengikutnya. Maka kemudian saudara yang kekasih, bila mana Pilatus setelah menginterogasi secara langsung fakta yang ditemukan tentang Kristus, maka saudara yang kekasih, ada kata penting yang ditemukan oleh Pilatus melalui pertanyaan yang diajukan kepada Kristus. Apa itu, saudara? Pilatus berkata kepada Yesus, apakah kebenaran? Saudaraku, Pilatus tidak pernah menyangka dan mengira bahwa dia harus mempertanyakan kata kebenaran. Yesus katakan bahwa kerajaannya adalah kerajaan kebenaran. Pengikutnya adalah orang-orang yang benar. Dan dia melakukan kebenaran. Mari kita lihat di dalam Yohanes 17. Yesus menjelaskan. Pada waktu itu, Yesus tidak menjelaskan kepada Pilatus tentang kebenaran. Ya. Tetapi Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Maka kita harus melihat bagaimana Yesus membicarakan sebelumnya tentang kebenaran. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 Yesus berkata, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kemudian kembali ke awal dari kitab Yohanes, maka kita menemukan perkataan daripada Yohanes yang kekasih di dalam Yohanes 1:14. Firman Tuhan berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kita melihat kebenaran itu adalah hidup, kebenaran itu adalah firman Allah, dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Ketika Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan kebenaran itu. Jadi Yesus memberitahukan kepada Pilatus kebenaran itu adalah pribadi yang hidup yang ada di depannya. Pribadi yang benar. Pilatus bertemu dengan Kristus, maka dia melihat kebenaran. Pemimpin agama bertemu dengan Kristus, mereka melihat Yesus adalah pribadi yang bersalah. Ini sesuatu yang sangat kontras, saudara. Bagaimana orang-orang yang rohani melihat Yesus sebagai pribadi yang bersalah. Tetapi Pilatus melihat Yesus, penjelasannya bukan dengan kata, tetapi kehidupannya. Ketika dia bertanya, apakah kebenaran? Sesungguhnya Yesus sedang menunjukkan bahwa yang berdiri di depanmu adalah kebenaran. Firman itu telah menjelma menjadi manusia, dan sebagai anak tunggal Bapa, penuh karunia dan kebenaran. Kemudian kita bisa membaca di dalam Kejadian 6 ayat 9. Karakter daripada orang benar itu. Ini adalah berbicara tentang Nuh. Dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dengan kata lain, kita dapat melihat bahwa kebenaran itu, bahwa Yesus tidak bercela. Dia tidak pernah berbuat kesalahan. Dan Yesus bergaul dengan Bapa. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita Yohanes 18 ayat 38b. Saya mau kita sama-sama membaca supaya kita sama seperti Pilatus membuat keputusan terhadap penilaian interogasi yang dilakukan oleh Pilatus, saudara. Sama-sama kita baca 1-2 ya.
Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Saudara yang kekasih, Pilatus seorang kafir melihat Yesus. Saudaraku, Pilatus tidak begitu lama bertemu dengan Yesus. Tetapi para pemimpin rohani, mereka hampir 3,5 tahun bertemu dengan Yesus. Mereka melihat Yesus membuat tanda ajaib. Mereka melihat Yesus bertekun bagaimana Yesus membuat kehidupan orang Ibrani itu bertumbuh. Mereka melihat Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 4.000 orang. Mereka melihat bagaimana Yesus berjalan di air. Mereka melihat bagaimana Yesus meneduhkan badai. Bahkan mereka melihat Yesus menghidupkan orang mati. Tetapi mereka katakan, Yesus ini, kalau dia bukan seorang penjahat, kami tidak akan membawa dia kepada 3,5 tahun, saudaraku. Mereka melihat Yesus membuat perkara yang ajaib. Tetapi keputusannya, mereka katakan Yesus adalah penjahat. Pilatus bertemu hanya beberapa waktu saja, saudara. Dari pagi hari sampai siang hari itulah waktu bagi Pilatus bertemu dengan Yesus. Tetapi hasil keputusannya apa, saudaraku? Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Baik, saudara yang kekasih dalam Kristus, kita akan melihat apa yang membuat Yesus disalibkan sekalipun tidak bersalah. Apa yang membuat Yesus disalibkan sekalipun dia tidak bersalah? Pilatus sebagai pemimpin pengadilan mengatakan, aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya. Dan tidak ada hal yang dapat membuat bahwa dia layak untuk dihukum. Tetapi kenyataannya, saudaraku, Yesus disalibkan. Saudara bisa melihat kenapa di satu pengadilan sering terjadi orang yang tidak bersalah justru dihukum. Kita harus bisa menjawab, saudara, kenapa Yesus yang tidak bersalah? Dan yang pertama, ini harus kita perhatikan, saudaraku. Hati yang jahat tidak pernah dapat melihat kebenaran. Saudara lihat, para pemimpin Yahudi hatinya jahat, saudara. Dan kejahatan itu tidak pernah dapat melihat kebenaran. Ini harus introspeksi kepada kita, saudara. Kalau kita memiliki hati yang jahat, maka kita tidak akan pernah melihat yang benar itu benar. Yang salah siapa? Bukan orang itu, kita yang salah. Karena kita menyimpan apa? Hati yang jahat. Jadi hati jahat ini harus kita buang, saudaraku, supaya kita bisa melihat kebenaran adalah benar. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, kebencian akan terus berprasangka buruk sekalipun kepada orang yang benar. Kebencian akan selalu berprasangka buruk. Itu yang terjadi pada saat itu, saudara. Karena pemimpin agama ini sangat benci kepada Yesus. Karena mereka benci selalu apa yang Yesus buat, mereka prasangka buruk. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, mereka katakan orang ini menghujat Allah. Yesus menjelaskan kepada pemimpin orang-orang Yahudi. Daud, dia katakan, Daud pergi kepada imam besar pada saat itu, dan dia memakan roti yang dimana roti itu hanya boleh dimakan para imam. Tetapi Daud dengan orang-orangnya diberi makan
Kenapa kamu mau menghukum saya karena saya menyembuhkan orang pada hari Sabat? Bukankah lebih baik menyembuhkan orang pada hari Sabat daripada membunuh orang pada hari Sabat? Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Karena mereka membenci Yesus, mereka selalu berprasangka buruk, sehingga orang benar tidak akan pernah menjadi benar. Yang ketiga, saudara, sifat dosa kalau dipelihara akan menjadi penuduh, menjadi penjahat, dan menjadi pembunuh. Saudara bisa lihat, pemimpin rohani, pemuka orang-orang Yahudi, mereka telah menjadi apa? Menjadi penuduh, mereka telah menjadi penjahat, dan mereka telah menjadi pembunuh. Kontras sekali dengan jabatan mereka, saudara. Mereka orang terhormat, tetapi mereka adalah penjahat. Oleh karena apa tadi? Oleh karena mereka memiliki hati yang jahat, mereka punya kebencian. Ini, saudara, harus introspeksi ke dalam diri kita. Jangan sampai kita memiliki sifat ini. Kalau kita memiliki sifat ini, maka kita tidak akan pernah dapat melihat kebenaran. Kita tidak dapat melihat orang yang benar. Kita tidak dapat menjadi orang yang benar. Karena kita akan melakukan hal yang jahat di dalam diri kita. Seperti para pemimpin Yahudi. Dan ini yang sangat tragis, saudara. Pendosa tidak segan-segan memutuskan perkara yang akan membinasakan hidupnya. Ngeri sekali, saudara. Mari kita lihat di dalam Matius 27 ayat 25. Sama-sama kita baca, saudaraku. 1, 2 ya. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Ngeri, saudara. Inilah kalau pendosa tidak akan segan-segan di mana mereka akan membinasakan hidupnya. Mereka katakan, biarlah semua ini ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Dan saudara tahu apa yang mereka nyatakan diwujudkan, saudara. Tuhan wujudkan. Pada waktu dikatakan kota Yerusalem diserang, saudara, orang-orang Yahudi binasa, saudara. Hati-hati, saudara. Karena kejahatan itu akan menjadikan kita betul-betul jahat, saudara. Hati yang jahat akan membuat kita betul-betul jahat. Kita tidak peduli masa depan kita, tidak peduli anak istri kita, kita tidak akan peduli. Karena yang kita mau tinggikan hanya ego kita, saudara. Orang Yahudi luar biasa egonya. Mereka katakan, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih, ini adalah hasil daripada penilaian buruk dari pemimpin agama, orang-orang rohani. Dengan kata lain, sebagai orang rohani, saudaraku, kita tidak boleh mengerjakan apa yang dikerjakan pemimpin rohani ini, saudara. Nasihat bagi kita, inilah nasihat bagi kita yang berbakti pada hari Sabat. Apa nasihat bagi kita, saudara? Yang pertama kita melihat, perhatikan, saudara. Pilatus seorang kafir masih dapat melihat Yesus adalah seorang yang benar, yang tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Yesus. Dia melihat Yesus adalah pribadi yang sempurna. Seorang kafir, saudara, bertolak belakang. Kenapa Pilatus bisa menemukan Yesus sebagai orang yang tidak bersalah, saudara? Kenapa? Karena Pilatus tidak pernah berprasangka buruk terhadap Yesus. Dia tidak berprasangka buruk, tetapi dia melakukan tugasnya sebagai pemimpin. Dia menginterogasi langsung Yesus dan dia
menemukan kebenaran tidak harus sebagai seorang yang rohani. Tetapi yang diperlukan adalah jangan pernah memiliki prasangka buruk terhadap orang lain. Kita harus melihat orang bahwa mereka layak untuk dibenarkan. Mereka layak untuk dihargai sebagai sama nilainya dengan diri kita. Maka kita akan menemukan seperti Pilatus menemukan Yesus sempurna, tidak ada kesalahan apa. Yang kedua, saudaraku, kalau kita adalah orang-orang benar, kita akan mendengar suara Yesus. Sebagaimana Yesus katakan di dalam Yohanes 18 ayat 37. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suara. Setiap orang yang berasal dari kebenaran akan mendengar suara. Yang ketiga, saudara, di dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Tuhan mengenal setiap kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita harus belajar seperti Pilatus, bagaimana menemukan fakta dengan akal budi yang benar. Jangan izinkan pikiran kita dicemari oleh dosa, prasangka buruk, kecemburuan, kebencian, pikiran jahat. Sebab itu akan membuat kita sama seperti para pemimpin Yahudi yang menghasilkan malapetaka dalam hidup mereka. Oleh sebab itu, saudara, camkanlah ini. Seperti ayat inti kita. Apa yang Yesus lakukan bagi kita. Sama-sama kita sebutkan, saudara. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan sudah melakukannya bagi kita. Dan sekarang kita harus melakukan bagi diri kita dan sesama kita supaya lebih banyak orang dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih kami telah belajar Yesus di dalam pengadilan dunia. Tetapi kami dapat melihat dan belajar bahkan seorang Pilatus menemukan fakta bahwa engkau tidak pernah berbuat kesalahan. Engkau adalah orang yang tidak bercacat, tidak bercela, dan engkau adalah pribadi yang senantiasa bergaul dengan Bapa. Bapa di surga, sebelum kami mengikuti pembasuhan kami dan makan roti perjamuan, biarlah kami telah diampuni oleh-Mu Tuhan. Biarlah kami telah menemukan kebenaran yang hakiki, supaya kami bersungguh-sungguh berbakti beribadah kepada-Mu. Bersungguh-sungguh kami mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus memenuhi segenap jiwa raga kami. Izinkan kami bersama untuk mengikuti upacara yang kudus ini, memperingati kematian Kristus. Sebab Engkau Tuhan telah mati bagi kami dan Engkau telah memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.